wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iputu Adiatnyana dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan pemasaran, yang dimana video ini bermaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu manajemen pemasaran, yang diampu oleh Dr. Abdul Razak SEMS. Tujuan dari mempelajari materi ini yaitu yang pertama, ada menggambarkan kekuatan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan untuk melayani pelanggannya. Dan yang kedua, menjelaskan bagaimana perubahan dalam lingkungan, demografis, dan ekonomi mempengaruhi keputusan pemasaran. Dan yang ketiga, mengidentifikasi gejala utama dalam lingkungan, alam, dan teknologi perusahaan. Yang keempat, menjelaskan perubahan kunci dan lingkungan politik dan budaya. Yang kelima, mendiskusikan cara perusahaan bereaksi terhadap lingkungan pemasaran. Saja ke pembahasan selanjutnya itu, yang pertama lingkungan perusahaan. Lingkungan yang pertama itu ada lingkungan mikro perusahaan. Lingkungan mikro perusahaan terdiri dari pelaku lain yang dekat dengan perusahaan dan bergabung untuk jaringan penghantar nilai perusahaan atau memenuhi kemampuan untuk melayani pelanggannya. Lingkungan mikro perusahaan yang pertama adalah internal perusahaan. 1. Lingkungan mikro meliputi lingkungan internal perusahaan, beberapa departemen dan tingkat manajemennya. Karena lingkungan internal ini mempengaruhi pengambilan keputusan pemasaran. Yang kedua yaitu firma saluran pemasaran, yang dimana pemasok dan perantara pemasaran, termasuk perantara, penjual perantara, firma distribusi, fisik, agen jasa pemasaran, dan perantara keuangan yang bekerja sama untuk menciptakan nilai dalam pelanggan. Yang selanjutnya itu lingkungan mikro perusahaan, ada pasar, pesaing, dan masyarakat. 5 jenis pasar pelanggan yang meliputi konsumen, bisnis, penjual, perantara, pemerintah, dan pasar internasional. Yang selanjutnya, pesaing adalah menantang perusahaan dalam usahanya melayani pelanggan dengan baik. Dan yang terakhir, beragam masyarakat mempunyai kepentingan aktual atau potensial yang dampak bagi kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Yang kedua, yaitu ada lingkungan makro, yang dimana lingkungan makro ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan makro yang terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi seluruh lingkungan makro. Yang kedua, yang dimana kekuatan-kekuatan ini membentuk peluang dan menempatkan ancaman bagi perusahaan. Ada 6 pembentuk kekuatan yang membentuk lingkungan makro. Perusahaan meliputi yang pertama, demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu lingkungan demografis, di mana lingkungan demografis adalah studi karakteristik populasi manusia saat ini. Lingkungan demografis memperlihatkan yang pertama ada struktur usia yang berubah, perubahan profil keluarga, perubahan populasi demografis, populasi terdidik dan pekerja keras, putih yang lebih banyak, peningkatan keragaman. Yang kedua ada lingkungan ekonomi, di mana lingkungan ekonomi yang pertama, lingkungan ekonomi terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelian. Yang selanjutnya, lingkungan ekonomi cenderung ditentukan oleh perhatian konsumen pada nilai dan perubahan pola belanja konsumen. Yang ketiga ada lingkungan alam. Lingkungan alam memperlihatkan 3 gejala utama. Yang pertama ada kelangkaan bahan mentah tertentu, tingkat polusi yang tinggi, semakin banyaknya intervensi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam. Dan yang terakhir adalah kepedulian lingkungan menciptakan peluang besar bagi perusahaan yang waspada. Yang selanjutnya, lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi menciptakan peluang dan tantangan. Perusahaan yang gagal mengikuti perkembangan teknologi akan kehilangan peluang produk dan pemasaran baru. Yang selanjutnya ada lingkungan politik. Lingkungan politik terdiri dari hukum, badan,
dan kelompok yang mempengaruhi atau membatasi tindakan pemasaran. Yang pertama ada lingkungan politik mendunia. Ya, lingkungan politik telah mengalami 3 perubahan yang mempengaruhi pemasaran di seluruh dunia. Yang pertama, semakin banyaknya undang-undang yang mengatur bisnis. Yang kedua, ada penegakan hukum yang kuat oleh badan pemerintah. Dan yang ketiga, ada penekanan tindakan tanggung jawab etika sosial yang lebih besar. Yang terakhir, ada lingkungan budaya, di mana lingkungan budaya terdiri dari institusi dan kekuatan yang mempengaruhi nilai, persepsi, selera, perilaku sosial. Di mana lingkungan budaya perubahan-perubahannya. Lingkungan budaya memperlihatkan adanya kecenderungan kepompong digital, kepercayaan kepada institusi semakin berkurang, peningkatan rasa patriotisme, kepedulian terhadap alam yang semakin besar, spiritualisme yang baru, pencarian nilai yang lebih berarti dan abadi. Selanjutnya itu lingkungan perusahaan. Perusahaan dapat secara pasif menerima lingkungan pemasaran sebagai elemen yang tidak dapat dikendalikan, di mana mereka harus dapat beradaptasi, dapat menghindari ancaman, dapat memanfaatkan peluang yang ada, atau perusahaan dapat mengambil tindakan proaktif bekerja untuk mengubah lingkungan dan tidak hanya bereaksi terhadapnya. Setiap saat, perusahaan harus berusaha proaktif dan tidak reaktif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Terima kasih.